Malaysia ikut memadamkan api kebakaran di Indonesia. Yang paling mengagumkannya, Malaysia ini cuma butuh 12 detik untuk mengangkut air sebanyak 6.000 liter lebih, guys. Presiden pilihan kalian ini makin kesini makin aneh-aneh aja. Masa memadamkan kebakaran lahan pakai tepung? Keburu diangkat saber. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Ya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Karena kan kalau Indonesia punya pesawat seperti ini itu kan lebih efisien, guys, ya. Lebih efisien, lebih cepat dalam menangani kebakaran. Kalau guna tepung boleh buat kue terus akhirnya kan. Aduh. Ternyata Malaysia adalah satu-satunya negara di benua Asia yang memiliki dan mengoperasikan pesawat pemadam kebakaran amfibi jenis ini. Gile. Biar betul, guys. Dan satu soalan saya, geng. Kemana nih Mama Gufron ini? Kenapa kita tidak gunakan perkhidmatan Mama Gufron yang katanya pawang hujan lah, panggil malaikat lah, penjaga gawang neraka lah, ya, memadamkan api, kirim Mama Gufron ya untuk padamkan. Settle sudah. Ya, kalaulah memang pihak dari kerajaan Indonesia tak nak guna pesawat CL tadi kan, suruh Mama Gufron ya datangkan, padamkan api. Ya. Kalaulah sampai dia masuk ke dalam hutan tak kembali kan ya apa boleh buat kan, guys. Ala kajian apa? Syuh dulu. Maaf. Apa ini? Pesawat amfibi Malaysia bantu Indonesia. Cara Indonesia ditertawakan. Kalah telak dengan Malaysia. Indonesia malah pilih tepung ubi daripada pesawat canggih. Kamera daon pula, guys. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi, ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys. Tanpa membuang masa, jadi sesuai dengan video dari Ria Oktorina nih, guys, ya. Aduh, Malaysia sudah bersedia untuk membantu memadamkan api, ya. Pesawat pemadam api akhirnya jadi perhatian ketika kebakaran yang ada di Indonesia. Kebakaran setiap tahun dilakukan oleh Indonesia, tapi Malaysia yang menghadapi asap jerebu. Ya sekurang-kurangnya jika menjadi jiran, satu, jangan menyusahkan. Yang kedua, kalaulah jiran bantu, ya tolong terimalah, guys, ya. Aduh, jadi seperti yang kalian tahu, guys, ya, disebabkan dampak kesan asap jerebu masuk ke wilayah Malaysia, ya, dan juga tahap kritikal dari kebakaran wilayah Indonesia, tular dan viral juga beritanya kan. Nah, sebab itulah Malaysia tawarkan misi bantuan pemadam kebakaran dengan pesawat bom Dyer. Nah, bukan bombardir, bom Dyer, ya. Walaupun Malaysia sering jadi mangsa, guys, ya, dituduhlah, disalahkanlah, difitnah, dihujat, dikecam, diremehkan, ya, tapi masih bantu, geng, ya. Ini kan yang luar biasa, guys. Aduh. Oke lah, geng, kita akan coba untuk melihat, ya, bagaimana satu ulasan dari video Ria Oktorina dan bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia, para konten kreator dari Indonesia ataupun Malaysia
terkait dengan masalah ini. Kita akan coba tonton, tapi ya seperti biasanya guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini, siapa tahu mungkin kalian berminat untuk semi shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama Ria Oktorina. Ada satu hal menarik yang sedang jadi perhatian di tengah kabar kebakaran dan kabut asap yang belum juga selesai. Oke. Ketika api masih sulit dipadamkan secara manual, muncul perbincangan soal cara yang lebih cepat dan efektif. Salah satunya adalah penggunaan pesawat pemadam kebakaran seperti Super Scooper yang memang dirancang untuk membawa air dalam jumlah besar Oh iya, dan menjangkau Super lokasi Scooper, ya. yang sulit didatangi kendaraan darat. Di sisi lain, muncul pula wacana memanfaatkan tepung ubi atau singkong untuk membantu meredam api. Pertanyaannya, apakah solusi seperti ini cukup jika diterapkan dalam skala kebakaran hutan yang sangat luas? Presiden pilihan kalian ini makin kesini makin aneh-aneh aja. Masa memadamkan kebakaran lahan pakai tepung? Keburu diangkat saber. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Coba di produksi dalam skala besar. Lagi kondisi darurat kebakaran lahan dan kabut asap, solusi yang dipilih bukannya belanja armada pesawat pemadam seperti Malaysia, tapi malah produksi tepung singkong. Lagi bencana kabut asap kayak gini sempat-sempatnya mikirin proyek. Malaysia aja udah punya pesawat pemadam yang bisa angkut 6.000 liter air dalam 12 detik. Kok malah mikirin produksi tepung singkong? Memang aneh-aneh aja ini. Kita bukan nggak mampu beli pesawat pemadam. Anggaran MBG aja 1 minggu aja kita stop, terkumpul dana 4,6 triliun. Kita bisa beli 8-10 pesawat pemadam cash. Kalau pemerintahnya niat, tapi mana mungkin MBG ini di stop. Kasat Polri langsung ini bersama Bapak Ini yang Teni. kemarin kita ulas guys. Itu. Oh, kita secara manual lagi karena mobil tidak bisa masuk. Malaysia mengirimkan Bisa dua masuk, pesawat ke ya, Indonesia mobil. untuk membantu memerangi kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dua pesawat dari Agen Maritime Enforcement Malaysia adalah Bombardier CL-415MP dan AS-365N3 Dolphin helikopter. Nah ini kan. Ini di samping itu juga pilotnya juga cukup pandai juga lah geng dalam mengemudikan pesawat tersebut geng. Susah loh mengemudikan pesawat seperti ini kan. Jadi dia harus menukik, turun, tapi jangan terlalu sampai tenggelam. Lalu dia angkat ya dengan air yang seberat itu guys. Aduh. Nah ini. Ngeri. Pesawat amfibi Malaysia turun tangan bantu Indonesia. Lihat ini, pesawat amfibi Malaysia mengambil air langsung dari permukaan perairan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan. Namanya Bombardier CL-415 milik Agensi Penguatan Maritim Malaysia atau APMM. Dan yang bikin melongo ya, sekitar 6.137 liter air bisa diambil hanya sekitar 12 detik. Tapi benarkah video ini adalah operasi karhutla di Indonesia? Yuk kita cek faktanya. Pesawat dalam video memang teridentifikasi sebagai CL-415MP milik Malaysia dan video tersebut beredar pada Agustus 2026 dengan keterangan terkait operasi pemadam karhutla. Namun lokasi persis video tersebut belum terkonfirmasi secara resmi sebagai Kalimantan, Indonesia. Jadi jangan sampai salah informasi nih ya. Yang jelas CL-415MP memang dirancang untuk water scooping dan pemadaman kebakaran dari udara. Nah pertanyaannya ya, apakah Indonesia sudah punya pesawat amfibi seperti ini? Sejauh informasi yang terverifikasi belum ada konfirmasi bahwa Indonesia saat ini mengoperasikan CL-415 milik sendiri. Bayangkan kalau Indonesia punya armada seperti ini, titik api muncul, pesawat langsung terbang, ambil lebih dari 6.000 liter air, langsung kembali menyerang titik api. Menurut kamu Indonesia apakah perlu memiliki armada seperti ini? Sangat perlu. Sangat perlu. Jadi sebelum kebakaran meluas sampai boleh menciptakan asap-asap jerbu-jerbu yang boleh menyusahkan negara jiran-jiran, ya sebaiknya harus punya dan wajib punya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan guys. Aduh.
Malaysia ikut memadamkan api kebakaran di Indonesia. Yang paling mengagumkannya, Malaysia ini cuma butuh 12 detik untuk mengangkut air sebanyak 6.000 liter lebih, guys. Malaysia ini yang paling mengagumkan lagi, Malaysia ini cara mainnya tuh satset cepat-cepat, nggak ada bertele-tele. Itulah Gerak Malaysia. cepat. Betul-betul salut tengok Malaysia ini, guys. Malaysia mengirimkan pesawat amfibi pemadam kebakaran Bombardier CL-415MP milik Badan Penegak Hukum Maritim Malaysia APMM ke Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pesawat ini mampu menyedok dan mengangkut 6.137 liter air dalam waktu sekitar 12 detik dari permukaan sungai. Jadi kemarin ada beberapa persoalan ya, tapi berkali-kali sudah saya jawab, geng, aku rasa, geng, ya. Ada beberapa komentar dari video-video saya sebelumnya, geng, ya. Wah, karhutla itu apa? Karhutla itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Jadi singkatannya karhutla. Nah, semoga kawan-kawan dari sini paham, geng, ya. Tuh, karhutla apa itu karhutla? Kebakaran hutan dan lahan. Itu, guys, ya. Ya, tapi itulah beberapa komentar-komentar dari netizen dan juga para kreator ya dari Indonesia, geng, ya. Ada satu istilah ya akhirnya atau pepatah lah, geng, ya. Bodoh tak boleh diajar, pandai tak boleh diikut. Macam mana, geng? Ya kan? Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Malaysia. Karena pesawat Malaysia telah membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Walaupun kita sering bergaduh, sering berantem, sering saling merendahkan, sering saling menghina, tapi inilah bukti dari saudara dekat tadi. Walaupun sering gaduh, kalau satu sakit, satu pun juga merasakan sakit yang sama, ya. Betul. Jadi saudara ini tidak bisa terelakkan, ya. Walaupun satu sama lain kita tidak mengakui bahwa kita ini serumpun. Saya mengakui, Bang. Ramai di luar sana yang mengakui, tapi tak pastilah ada segelintir orang. Segelintirnya itu tapi banyak, geng. Mungkin menurut di mata kalian ya, para rakyat Malaysia, segelintirnya itu berapa persen itu boleh menghasilkan ribuan, ya. Nah, yang banyak jutaan, geng. Jadi jangan risau, ya. Saya mengakui serumpun. Nah, tapi ada juga orang-orang bodoh di luar sana yang tidak mengakui serumpun, ya. It's okay, geng. Tak kisah, ya. Yang mau serumpun alhamdulillah, nggak mau serumpun it's okay. Tak apa, geng, ya. Oke, lanjut lagi. Kita tidak mau mengakui bahwa kita ini saudara, sampai ada yang tak mau makan beras dari kami. Tapi inilah salah satu bukti bahwasanya itu kita saudara. Ya, terima kasih sebelumnya buat Malaysia karena telah membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Love you Malaysia. Di tengah kondisi seperti ini, perhatian kemudian tertuju kepada Malaysia yang sudah memiliki kemampuan menggunakan pesawat pemadam. Pesawat jenis Super Scooper dapat mengambil dan membawa air dalam jumlah besar, kemudian menjatuhkannya langsung ke titik kebakaran. Sementara itu, di beberapa wilayah Indonesia, proses pemadaman masih harus dilakukan secara manual karena kendaraan pemadam sulit masuk ke lokasi tertentu. Karena itu, muncul usulan agar pemerintah mempertimbangkan pengadaan pesawat pemadam khusus. Bahkan ada yang mengusulkan agar sebagian anggaran dari program pemerintah dialihkan sementara untuk kebutuhan penanganan bencana. Intinya bukan soal program mana yang lebih penting, tetapi ketika bencana besar terjadi, masyarakat tentu berharap ada langkah cepat, teknologi yang memadai, dan alat yang benar-benar bisa membantu memadamkan api. Saudara, rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat Super Scooper. Nah, ini, geng, ya. Karena kan
kalau Indonesia punya pesawat seperti ini itu kan lebih efisien guys ya. Lebih efisien, lebih cepat dalam menangani kebakaran. Kalau guna tepung boleh buat kue terus akhirnya kan. Aduh. Rakyat bapak sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Dan apa yang mereka minta, Malaysia dah ada. Itu yang Malaysia tawarkan bantuan kerana Malaysia memang dah bersedia. Macam sebelum ni waktu kebakaran di Sumatera pun Malaysia dapat lampu hijau untuk bantu Indonesia. Jadi Malaysia hantar pesawat tu dan berjaya padamkan kebakaran. Tapi untuk Kalimantan ni kan, entahlah. Kerajaan bapak ni serius ke tak serius nak padamkan api ke nak main dengan api? Kalau bapak lihat satelit NASA pun, asap kebakaran tu dah sampai ke Sarawak, sampai banyak sekolah ditutup. Sedangkan bulan depan ni mereka akan hadapi peperiksaan yang sangat penting peringkat nasional. Singapura pula akan ada F1. Jadi tolonglah bapak, janganlah pula bapak kata Malaysia hanya tahu memprotes. Aku baru ingat geng, memang betul geng, F1 Singapura akan terancam batal akibat asap kebakaran hutan Kalimantan. Begitu juga dengan Malaysia kan. Rencananya kan F1 akan digelar di situ kan guys. Tapi tak pastilah bulan berapa itu ya, tapi jelas dalam waktu dekat inilah. Dan ada beberapa fakta menarik guys ya. Kemarin ketika saya membuka kajian dari AI Google Gemini, ternyata guys, pesawat pemadam kebakaran amfibi yang berjenis, nah ini ya, Canada Air Bombardier CL ya, CL maksudnya bukan cak lonjong ya, CL ini ya, 415 MP Super Scooper. Ternyata Malaysia adalah satu-satunya negara di benua Asia yang memiliki dan mengoperasikan pesawat pemadam kebakaran amfibi jenis ini. Gile. Biar betul guys. Wow. Fakta utama pesawat Super Scooper Malaysia. Pemilik aset, 2 buah unit pesawat ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM sejak tahun 2008 dan 2009, dan ini satu-satunya guys di negara benua Asia. Berarti kesimpulannya Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, Laos, Kamboja, Timor Leste, Brunei belum ada dan mereka tidak memiliki unit ini guys. Ya aku baru tahu loh. Ingatkan negara lain juga ada lah ya, di Thailand ada, di Vietnam ada, di Singapura ada kan. Wah, ini biar betul guys. Ini cukup buat aku terkejut sih ya fakta ini. Oke. Kita lanjut lagi guys ya. Itulah, jadi harusnya seperti yang dikatakan abang dari Malaysia ini memang betul geng ya. Kalau kita lihat dari satelit pun juga cukup parah guys ya. Dan terlebih lagi ini nih, takutnya akan terancam batal akibat efek kebakaran karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan itu di Kalimantan. Alamak. Oke. Kita lanjut lagi guys. Kan ada F1. Jadi tolonglah bapak, janganlah pula bapak kata Malaysia hanya tahu memprotes, tak mahu membantu. Hakikatnya Malaysia dah hulurkan tangan. Malah Malaysia dah ajukan isu ni kepada ASEAN. Seru rakan-rakan serantau berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek untuk cari jalan dan bantu Indonesia hadapi bencana. Assalamualaikum saudara. Ini dipanggil water scooping dan waterproof. Okey, dekat bawah ni dia ada 2 lubang. Ini water scooping. Jadi pilot akan select dan benda ni akan keluar. Benda ni dua-dua akan keluar. Dia tak ada pakai pressure, tak ada pakai apa. Dia cuma bila dia land je, dia land di atas laut, air pun masuk, direct masuk. 2 ni untuk dia punya probe untuk air masuk ke dalam. Dan penuhkan dalam ni ada 2 tank. Kiri ni untuk tank belah kanan, sebelah sini untuk tank belah kiri. Lepas tu yang ni dia ada 4 pintu, 2 belah kiri, 2 belah kanan. Sana door number 1 dengan apa tu untuk tank belah kiri. Ni door number 3 dengan number 4 untuk tank yang belah kanan. So bila buat waterbombing dia boleh select sama ada dia nak buka semua ataupun dia nak buka satu door dulu.
Dia ada selector lah dekat atas. Satu pilot, satu co-pilot lah untuk ni. Biasa co-pilot lah. Pilot dia akan control lah. Sebelum kita nak buat maintenance kapal ni, kita perlu pergi kursus type writing lah. Kita tak ada kepakaran, kita tak boleh nak mengendalikan pesawat ni. ROT hantar tim untuk buat type writing tentang maintenance kapal ni. Betul lah apa yang diulas oleh Ria Oktorina kan. Aduh, so kalau menurut komentar kalian macam mana nih geng? Boleh komen lah guys di ruang komentar ya. Tepung apa yang tepung ini ya? Tepung itu ya buat kue pak. Ya buat kue tepung itu. Ya. Dan satu soalan saya geng. Kemana nih Mama Gufron ini? Kenapa kita tidak gunakan perkhidmatan Mama Gufron yang katanya pawang hujan lah, panggil malaikat lah, penjaga gawang neraka lah, ya, memadamkan api, kirim Mama Gufron ya untuk padamkan. Settle sudah. Ya, kalaulah memang pihak dari kerajaan Indonesia tak nak guna pesawat CL tadi kan, suruh Mama Gufron ya datangkan, padamkan api. Ya. Kalaulah sampai dia masuk ke dalam hutan tak kembali kan ya apa boleh buat kan guys. Itu aduh. So guys ya macam mana, boleh komen lah di ruang komentar guys ya. Semoga ada pembelajaran kali ini ya dari kerajaan Indonesia geng ya, karena Malaysia sepertinya sudah memberikan lampu hijau nih ya. Gimana Pak? Gimana Bapak? Sudah kami siapkan nih pesawatnya, tinggal hanya pakai kan itu. Dan fakta yang cukup buat aku terkejut, ternyata satu-satunya Malaysia geng yang punya unit pesawat pemadam kebakaran itu hanya Malaysia geng. Ini gila sih geng. So geng ya gimana komentar kalian ya, boleh lah komen lah di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you sudah nonton dan ya maaf apabila mungkin kalau ada tersalah kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Bukan bermaksud untuk memburukkan mana-mana negara, tapi saya hanyalah ingin yang terbaik untuk negara saya sendiri, yaitu negara Indonesia, dengan belajar dengan kepada negara Malaysia guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng. Thank you sudah nonton dan saya minta maaf geng ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim linknya di Instagram. Dan akhirnya saya Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.